warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Perkenalkan, nama saya Rosmiati dari CGP SMP Negeri 8 Percut Setuan, Deli Serdang. Pada saat ini saya akan mengadakan coaching dengan teman atau guru di sekolah saya. Baiklah, saya akan memperkenalkan ibu yang cantik yang di samping saya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Siregar. Saya guru BK di SMP Negeri 8 Percut Setuan. Terima kasih, Bu, atas perkenalannya. Baiklah, untuk coaching ini, Bu, kita akan merekamnya, tetapi tidak untuk umum, hanya untuk fasilitator dalam rangka mengerjakan tugas calon guru penggerak. Terima kasih atas kesediaan Ibu. Untuk itu kita mulai ya, Bu. Nah, pada pertemuan kali ini, Bu, kira-kira apalah yang menjadi tujuan kita bertemu ya, Bu? Kita kan mitra nih ya, Bu ya. Iya. Selama ini kan banyak masalah-masalah, terutama saya guru BK. Banyak sekali masalah yang saya temuin di sekolah. Baik itu yang datangnya dari saya sendiri ketika saya menghadapi anak-anak, juga banyak yang datang dari guru studi ataupun wali kelasnya. Iya. Masalah-masalah ini berkaitan tentang belajar. Rata-rata anak-anak kita ini punya motivasi yang sangat rendah untuk belajar. Iya. Jadi kendalanya juga banyak, bisa dari keluarga itu sendiri atau mungkin dari anak itu sendiri yang tidak punya motivasi untuk belajar. Berarti, Bu, kira-kira tujuan kita untuk bertemu yang saling bertukar pikiran ini ya, Bu, ya, saling berbagi lah gitu, Bu. Berarti tujuan itu sudah Ibu temukan di situ ya. Iya. Nah, jadi Ibu ingin supaya anak-anak kita ini lebih baik ke depannya. Nah, cara-cara yang ditempuh juga tadi sudah Ibu sebutkan, baik dengan anak itu sendiri ataupun bahkan orang tua ya, Bu. Kemudian kira-kira apalah kalau sudah Ibu laksanakan itu keberhasilan dari pertemuan kita ini? Ukurannya apalah gitu, Bu? Kalau saya sih pinginnya anak ini bisa mendapatkan hasil belajar yang optimal, seperti yang kita harapkan. Kalau untuk ukurannya ya anak itu bisa, kalau untuk kelas 9 bisa tamat dengan nilai yang baik, ya kan, bisa lulus sesuai dengan keinginan dia, bisa ke SMK sesuai dengan apa yang ada di bakat dan minatnya. Kemudian kemauan dia mau ke situ gitu ya. Kemudian yang untuk yang kelas 7 dan 8 ya naik kelas dengan nilai yang bagus. Iya. Jadi Ibu udah memahami betul lah kalau memang ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini, Ibu sudah pantau dari jauh bahwasanya anak itu memang harus bisa meningkatkan dirinya. Seperti itu yang Ibu sebutkan tadi ya, Bu ya. Baiklah, Bu, kira-kira dalam menanggapi masalah yang Ibu hadapi ini, apalah yang menjadi kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tadi? Pertama kali modalnya kita ya juga sama dengan anak tadi ya, Bu ya. Harus ada kemauan juga. Iya, betul gitu. Karena saya merasa bahwa anak kita ini anak saya sendiri. Iya. Jadi motivasi saya adalah dia harus sama seperti anak saya, harus bisa berhasil. Iya. Itu. Jadinya makanya saya berharap harus ada kerjasama antara kita sama guru, dengan pihak sekolah, pihak orang tua, masyarakat, dan terutama anak itu sendiri. Motivasi dari dia sendiri. Berarti tujuan Ibu, kekuatan yang ada untuk mencapai tujuan itu sudah Ibu pahami betul. Nah, itu yang menjadi kekuatan Ibu. Dengan adanya Ibu saling berbagi, dengan adanya Ibu mau merangkul mereka, bahkan orang tuanya, bahkan Bapak Ibu guru yang memang permasalahannya sangat rumit tadi. Nah, itulah yang menjadi kekuatan Ibu. Berarti kan Ibu sudah memahami kekuatan Ibu sendiri. Ya kan, Bu? Nah, dalam mencapai tujuan Ibu tadi, ada nggak kira-kira apa yang menjadi penghambat, yang menjadi gangguan untuk Ibu meraih tujuan Ibu? Sebenarnya kalau untuk hambatan ini banyak sekali, Bu. Terutama kita di sini. Terkadang kalau misalnya kita ingin konsultasi, gurunya itu sudah
mengajar, kan otomatis mau kita tarik keluar juga butuh waktu. Kalau kita ambil anak itu atau kita konsultasi pada jam dia belajar, otomatis dia akan ketinggalan pelajaran. Nah, kemudian kalau misalnya dengan wali kelas itu, kadang-kadang anak itu malah takut dengan wali kelas, sehingga curhat itu jadi dibatasin. Inilah ketakutan kita yang termasuk satu kendala. Dia tidak istilahnya curhat beneran gitu, nggak tumpah semua gitu. Jadi keahlian kita lah untuk menggali dia supaya apa yang jadi kendala dia itu diucapkan dengan secara terbuka, jujur, dan ya kita jaga rahasianya. Terus yang kedua itu dengan orang tuanya. Masih banyak orang tua yang nggak care, nggak peduli dengan anaknya, ya kan? Baik istilahnya pun kita udah kasih panggilan, kemudian kita konsultasi dengan orang tuanya. Nah, anak ini nggak pernah orang tuanya ini kadang-kadang kurang waktu. Pertama mungkin masalah ekonomi juga ya. Mereka kerja nggak punya waktu buat kita panggil konsultasi, juga nggak punya waktu. Udah gitu, yang ketiga anak ini sendiri juga. Anak ini sendiri juga faktornya. Yang masalahnya sudah kita buat surat perjanjian, sudah kita kasih lasnya, sudah apa, tapi dalam diri masih ada gangguan dia sendiri. Contohnya kawan-kawannya yang dibilang ngapain sekolah begini gitu, dan nanti juga bisa lulus di segala macam. Itu salah satu kendala. Jadi menanamkan motivasi pada diri anak ini jadi kendala juga bagi kita gitu. Karena lebih kuat lagi godaan setannya di luar daripada kita yang mengajaknya. Berarti ibu sudah tahu betul hambatan yang akan ibu hadapi nanti ya kan, dalam situasi mendidik anak. Baik itu hambatan yang ibu bicarakan tadi dari siswa itu sendiri, dari keadaan orang tuanya, bahkan kita pun sebagai bapak ibu guru mungkin ada kendala dalam menghadapi anak tadi ya Bu. Nah, berarti ibu sudah memahami betul lah ya hambatan yang akan ibu hadapi itu. Nah, itu udah sangat benar itu Bu, udah sangat betul ibu sudah bisa memahaminya. Terus Bu, kira-kira apa yang menjadi rencana ibu untuk mencapai semua itu? Kalau rencana banyak ya Bu. Patennya Bu. Pengennya anak kita ini kan sukses. Iya Jadi kesuksesan anak itu juga membawa kesuksesan bagi kita. Ya kan. Terutama kita sebagai guru. Kita ini bukan hanya sebagai orang tua, tapi harus digugu dan ditiru. Baik tingkah laku dan segala macamnya ya kan. Jadi kalau bisa ini anak kita buat prosedurnya, kalau saya gitu ya Bu. Pertama sekali kita nasihat dia. Itu rencana ibu pertama ya. Itu rencana yang sudah dipersiapkan kalau kita menghadapi anak. Pertama sekali itu kita ajak bicara, ya kan. Kemudian masih juga punya kendala, kita buat satu perjanjian untuk mengikat dia supaya lebih disiplin lagi, atau kita ikat dia supaya lebih patuh lagi dengan peraturan sekolah. Nah, kemudian sudah buat perjanjian, ngasih juga bermasalah. Nah, kita konsultasi dengan orang tuanya dengan cara panggilan orang tua. Setelah kita panggil orang tua, kita ceritakan bagaimana kendala anaknya, bagaimana masalah anaknya di sekolah, apa-apa saja yang selama ini juga diketahui oleh orang tua. Mana tahu banyak ya Bu orang tua yang nggak tahu ya anaknya bermasalah ya kan. Betul itu. Pergi dari sekolah tuh nyaman, tiba-tiba nggak sampai sekolah kan gitu. Dan kita yang guru ini kan nggak tahu kalau anak itu berangkat dari rumah, ya kan. Yang kita tahu dia tidak ada di sekolah. Jadi kadang kita tidak tahu juga orang tua tidak tahu. Jadi perlu adanya konsultasi dengan orang tua, perlu adanya panggilan dengan orang tua. Setelah itu pinanya nanti kita akan home visit. Kalau misalnya tidak ada juga perubahan, ketika dia home visit nanti kita tahu sebenarnya itu masalahnya datang dari dia 100% atau memang ada kendala yang dari keluarga sendiri, orang tua, ekonomi dan sebagainya. Kita akan lihat sebenarnya masalah dia ini dasarnya dari mana gitu. Nah, setelah itu barulah maaf ya Bu, kita namanya kita juga usaha. Kalau tidak ada juga kerjasama, akhirnya kita akan final. Final dalam arti kata ya bisa jadi berbentuk sanksi tinggal kelas bagi kelas 7 kelas 8, atau mungkin tidak lulus, atau yang lebih patahnya mungkin kita minta untuk mengundurkan diri. Mungkin orang tuanya bisa memahami bahwa anaknya tidak betah di sini, tidak cocok di sini, gitu kan.
ada sekolah-sekolah tertentu yang bisa mungkin lebih apa ya, lebih bisa memotivasi anak ini lah ketimbang ini, karena kan banyak faktor ya Bu. Iya betul. Istilahnya nggak cocok sama gurunya gitu. Ada anak juga yang pada dasarnya setelah saya tanya sebenarnya nggak mau kemari, ingin ke pesantren, kemana gitu ya, tapi dia paksakan karena apa? Karena orang tuanya pengennya sekolahnya di sini, alasan dekat rumah, biayanya nggak banyak gitu ya. Iya betul. Di negeri ujung-ujungnya anak mau tapi dengan cara terpaksa. Apalagi maaf ya Bu, rata-rata kalau kita di negeri ini lingkup anak yang dari SD itu rata-rata hampir 70% rata-rata itu temennya juga yang di SD. Jadi pengaruh yang di SD itu mempengaruhi si anak ini juga. Iya betul. Jadi yang kalau dia berteman dengan yang baik ya alhamdulillah makin baik. Tapi kalau temannya itu yang memang dari dulu juga seperti itu, ya otomatis ya gitulah jadinya makin menjadi ininya. Nah, baiklah Ibu, sudah panjang lebar Ibu menceritakan rencana Ibu. Saya senang, berarti Ibu kan sudah memahami apa yang menjadi keluh kesah Ibu tadi, misalnya tentang anak-anak. Ibu sudah susun rencana itu dari awal. Nah, rencana Ibu cukup jeli. Itulah nanti yang akan Ibu laksanakan. Ibu akan melaksanakan rencana Ibu yang dari awal, pertemuan pertama, langkah yang kedua, langkah yang ketiga, sampai langkah yang terakhir pun Ibu sudah menentukan sendiri. Nah, itulah pedoman Ibu sebagai pelaksanaan Ibu sebagai guru BK ya Ibu ya. Nah, kira-kira Bu, kalau Ibu sudah tahu rencana Ibu itu, nah apa yang menjadi ukuran bahwasanya Ibu sudah berhasil lah kira-kira anak ini sudah mau belajar? Baik itu di sekolah bersama Bapak Ibu guru, ataupun dia di rumah belajar dengan sendiri atau dengan orang tuanya. Kira-kira apalah ukuran keberhasilan rencana Ibu tadi yang sangat paten tadi? Kalau kita ambil satu contoh kasus ya Bu ya, misalnya selama ini dia malas belajar, ya kan, atau sering tidak masuk sekolah, tolak ukurnya kalau saya sih setelah yang kita lalui tadi, yang perjanjian dengan orang tua dan segala macam, kemudian kunjungan rumah segala macam, ya otomatis si anak ada berubah sikap. Iya, itu ukurannya ya Bu. Pasti akan ada berubah sikap, belajarnya akan lebih rajin, tingkat kedisiplinannya, kehadirannya juga bagus, gitu. Itulah saya jadikan satu tolak ukur bahwa dia benar-benar sudah mau berubah. Iya. Jadi Ibu sendiri pun sudah bisa memastikan, Ibu sendiri sudah memutuskan bahwasanya ukuran keberhasilan Ibu itu adalah kalau siswa tadi memang sudah benar-benar bisa ya Bu ya. Nah, jadi mungkin sudah terencana semua apa yang menjadi keluh kesah Ibu terhadap anak-anak. Mungkin sewaktu kita melihat anak-anak itu apa yang akan dilaksanakan. Tapi kalau kita sudah punya rencana seperti ini, mungkin Ibu kedepannya pasti akan lebih step by step, perlahan dengan perlahan Ibu sudah bisa melaksanakannya Bu. Jadi saya rasa pun apa yang menjadi kendala Ibu itu, kalau Ibu sudah punya ukuran yang pasti, Ibu pasti bisa melaksanakannya. Saya yakin itu. Nah, kemudian Bu, kira-kira apa komitmen Ibu, apa tindakan yang akan dilaksanakan Ibu terhadap rencana aksi Ibu itu tadi? Bagaimana dengan anak-anak Ibu? Tindakan saya ya otomatis saya ngajak kerjasama untuk semua pihak. Berarti itu yang menjadi komitmen Ibu ya? Harus bisa bekerja sama. Iya, karena nggak mungkin saya kerjasama sendiri gitu. Kerja sendiri kan nggak mungkin ya Bu ya? Betul sekali Bu. Jadi otomatis saya akan ngajak pihak sekolah, terutama Bapak Ibu guru, kemudian dengan orang tuanya, atau bila perlu masyarakat terkait. Berarti kita lanjut aja Bu. Inilah dia siapa dan apa yang dapat membantu Ibu menjaga komitmen yang tadi. Nah, silakan Bu, siapa yang bisa Ibu anggap bisa membantu? Siapa saja? Yang pertama sekali kalau untuk kasus ini orang paling terdekat adalah wali kelas. Iya, wali kelas. Nah, dan itu guru bidang studinya. Bidang studi. Baru kita naik ke atas ke pihak kepala sekolah, angkatnya. Nah, terus kemudian ke orang tua. Iya, berarti Ibu sudah bisa memahami juga siapa-siapa saja yang bisa membantu Ibu. Jadi ada kerjasama di antara kita semua ini ya Bu ya. Jadi yang dapat menjaga komitmen ini berarti Ibu dengan guru yang lain juga ya Bu, komitmennya.
Ya, jadi bagaimana Bu setelah ada pertemuan dengan kita berbincang-bincang ini Bu? Kira-kira permasalahan Ibu mengenai anak-anak yang biasa di guru BK itu sudah kira-kira bisa diatasi Bu? Intinya kalau kita curhat ini kayaknya dokter ini. Oh iya. Walaupun istilahnya kadang-kadang permasalahan itu belum bisa kita dapatkan hasilnya. Iya, Kalau betul. sudah namanya kita curhat gitu ya, apalagi Bu Ros ada sebagai wanita juga, Iya, ya, jadi Bu. enak gitu. Plong. Beginilah kepinginnya guru BK gitu. Iya. Jadi walaupun guru BK biasanya mengatasi anak-anak, tapi kita tetap yang namanya rekan guru saling bekerja sama ya Bu, saling berbagilah kita Bu, apa yang menjadi kendala dalam belajar anak-anak kita ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatannya ya Bu. Demikianlah praktek coaching saya dengan rekan sejawat Ibu Delisma sebagai guru BK. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada coaching hari ini bisa bermanfaat